Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Lutfi Idris dengan nomor pokok mahasiswa 232151005 dari kelas 2023A, program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini, saya akan menceritakan dan menampilkan profil diri dan biodata diri saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika, dan juga mata kuliah Teori Bilangan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, SPD, MPD. Nama saya Rifa Lutfi Idris, biasa dipanggil Rifa. Arti dari nama Rifa yaitu keselarasan, Lutfiah yaitu bijaksana dan lemah lembut, dan Idris yaitu nama yang diambil dari nama kakek saya yang artinya sabar dan dapat dipercaya. Saya dilahirkan di sebuah kota yang dijuluki Sang Mutiara dari Priangan Timur pada tanggal 21 Juni 2005. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saya mempunyai satu orang kakak laki-laki yang bernama Eza Fauzi Idris. Saya sangat bersyukur dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat menyayangi diri saya. Selain itu juga, keluarga ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius, sederhana, dan disiplin dalam segala hal. Saya dan kakak saya dilahirkan dari keluarga yang harmonis. Ayah saya meninggal dunia semasa saya masih batita, tepatnya saat saya berusia 2,5 tahun. Saya menyukai langit, bahkan saya juga menyukai hujan. Karena ketika saya menatap langit, seolah-olah ada senyuman dan tetesan air mata dari sosok ayah yang melihat anak perempuannya yang sudah lama ia tinggal. Ayah saya bernama Jody Bahtiar Arif, namun saya masih mempunyai seorang ibu yang membuat saya semangat dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang berguna dan juga menggapai cita-cita yang saya inginkan. Ibu saya bernama Eli Aliatus Sadia. Ibu saya adalah seorang guru. Dari sejak kecil sampai sekarang saya tinggal di Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Batu Gulung, Kampung Cibodas Pasar, RT 3 RW 3, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Saya dikenal sebagai anak yang cukup cerdas, aktif, rajin, mudah bergaul, dan religius. Penilaian terhadap diri saya tersebut dilakukan oleh orang-orang di sekitar saya, diantaranya ialah orang tua, keluarga, teman, dan guru-guru. Meskipun mereka menilai saya seperti itu, namun saya sama sekali tidak merasa bahwa diri saya pintar, aktif, rajin, apalagi religius. Lebih tepatnya, saya mengupayakan diri saya supaya bisa seperti itu. Saat saya berusia 4 tahun, saya mengawali pendidikan di TK Al-Barkah selama 2 tahun dan alhamdulillah selalu mendapat peringkat kedua. Setelah lulus TK di tahun 2011, saya melanjutkan pendidikan di SD Negeri Mekarwangi dan sekolah agama di Yayasan Al-Barkah. Di waktu kelas 3 SD, saya mulai mengikuti berbagai lomba. Pada saat kelas 3 SD, saya terpilih untuk menjadi dokcil, dokter cilik, untuk mewakili sekolah saya di tingkat kecamatan. Pada saat kelas 4 SD, saya dipilih untuk mengikuti lomba pramuka siaga. Pada saat saya kelas 5 SD, saya dipilih untuk mengikuti lomba cipta puisi, tahfidz, dan catur mewakili sekolah di tingkat kecamatan. Saya mendapat juara 5 tahfidz tingkat kecamatan dan juara 2 catur tingkat kecamatan. Pada saat kelas 6 SD, saya terpilih untuk mengikuti lomba pramuka penggalang. Saya terpilih sebagai Wapinru, wakil pemimpin regu. Selama 6 tahun di SD, alhamdulillah saya selalu masuk peringkat 3 besar di kelas. Dan pada kelas 6 sekolah agama, saya mengikuti lomba
cerdas cermat tingkat kecamatan dan alhamdulillah mendapatkan juara ketiga tingkat kecamatan. Selama 6 tahun di sekolah agama, alhamdulillah juga saya selalu mendapatkan peringkat ke-1 atau 2 di sekolah agama tersebut. Setelah lulus SD di tahun 2017, saya melanjutkan pendidikan di SMP Islam Raja Polah. Di SMP, saya mulai belajar berorganisasi. Saya mengikuti berbagai organisasi diantaranya, yaitu OSIS sebagai anggota Sekbi 2, Seksi Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia. Saya juga mengikuti Eskul Pramuka, Rohis, dan Tim Bahasa. Tujuan saya mengikuti berbagai organisasi tersebut untuk memperbesar rasa tanggung jawab, menerapkan kedisiplinan, meningkatkan rasa solidaritas dengan sesama, dan memperluas pengalaman. Selama 3 tahun di SMP, alhamdulillah saya selalu masuk peringkat 5 besar di kelas. Saya merupakan angkatan 2020, di mana pada saat itu sedang hebohnya virus COVID-19. Masa-masa terakhir putih biru yang seharusnya dinikmati oleh para siswa kelas 9 tiada. Semua peserta didik dirumahkan dan belajar pun berlangsung secara daring. Angkatan saya merupakan angkatan pertama yang tidak ada UN atau ujian nasional. Setelah lulus SMP di tahun 2020, saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya menggunakan jalur prestasi nilai rapot, dan saya masuk jurusan MIPA. Awal masuk SMA, masa pandemi pun masih berlangsung, sehingga dari MPLS sampai kelas 10 semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pada awal kelas 11, pemerintah mulai mengizinkan untuk dilaksanakannya sekolah tatap muka secara sesi. Meskipun dilaksanakan secara sesi, tetapi saya sangat bahagia karena merasakan masa SMA dan menggunakan seragam SMA pertama kali. Pada kelas 11 akhir, pemerintah mengumumkan dilaksanakannya sekolah secara normal 100%, sampai akhir kelas 12. Di SMA, saya tidak mengikuti ekstrakurikuler dan organisasi apapun, karena saya ingin fokus kepada pelajaran supaya bisa melanjutkan ke PTN yang saya impikan. Di kelas 12, masa di mana bingung dengan semua hal, baik tugas yang banyak dan bingung untuk memilih perguruan tinggi beserta jurusannya, ditambah lagi ada ketetapan baru bahwa nilai yang akan diseleksi perguruan tinggi adalah nilai keseluruhan mata pelajaran, yang awalnya hanya 6 pelajaran wajib di jurusan saja, dan apabila nilai yang diseleksi perguruan tinggi negeri yang 6 pelajaran wajib, alhamdulillah saya mendapat peringkat ketiga eligible di SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya. Pada tanggal 12 Januari 2023, Sekolah SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya mengumumkan siswa eligible atau siswa yang berhak daftar perguruan tinggi negeri menggunakan jalur SNBP. Alhamdulillah, saya termasuk ke dalam siswa eligible peringkat ke-17. Dari semester 1 sampai 5, alhamdulillah saya mendapat peringkat kedua di kelas. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dosen. Pada saat kelas 11, saya bercita-cita untuk melanjutkan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Pendidikan Kimia, dan setelah lulus S1-nya akan melanjutkan ke S2-nya. Tetapi cita-cita saya untuk kuliah di UPI Bandung dan mengambil jurusan pendidikan kimia terputus karena orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk kuliah di luar kota Tasikmalaya. Mungkin karena saya anak perempuan satu-satunya dan terakhir. Saya sangat sedih sekali ketika sudah dekat dengan pendaftaran, saya tidak jadi memilih jurusan tersebut. Alasan saya ingin memilih pendidikan kimia karena di SMA, pelajaran yang menurut saya sangat nyaman ketika dipelajari adalah kimia. Saya pun sangat puas dengan nilai-nilai
hasil ulangan kimia serta nilai terbesar di raport adalah mata pelajaran kimia. Karena orang tua tidak mengizinkan, saya mencari perguruan tinggi negeri yang ada di Tasikmalaya dan mencari jurusan yang saya minati juga, dan akhirnya saya memilih untuk mendaftar ke Universitas Siliwangi dengan pilihan pertama yaitu pendidikan matematika dan pilihan kedua yaitu pendidikan fisika. Alasan saya memilih kedua jurusan tersebut karena ketertarikan saya kepada angka dan hitung-menghitung. Dan jurusan tersebut juga bisa mendukung saya untuk menggapai cita-cita saya untuk menjadi seorang guru atau dosen. Pada tanggal 28 Maret 2023 merupakan hari di mana pengumuman SNBP, dan alhamdulillah saya diterima di Universitas Siliwangi dengan pilihan pertama yaitu pendidikan matematika. Ridhollahi fi ridhol walidain, yang artinya ridho Allah SWT bergantung dari ridho kedua orang tua. Hingga saat ini saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri di kota Tasikmalaya, tepatnya di Universitas Siliwangi, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan pendidikan matematika. Sekian profil tentang diri saya, semoga bisa menjadikan motivasi untuk semua orang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.